Karenin, seorang ibu tunggal dengan 3 orang anaknya, pengangguran, tanpa gelar hukum sama sekali, tapi ternyata dapat mengalahkan perusahaan listrik terbesar di Amerika melalui jalur sidang. Ini bukan film superhero, gak ada kekuatan super, gak ada senjata, yang diandalkan cuma keberanian dan rasa peduli yang besar. Dan yang lebih mengejutkan, kasus dalam film ini diangkat dari kisah nyata. That asshole smashed in my fucking neck. Film Erin Brockovich dirilis pada tahun 2000 dengan genre biografi drama yang berdurasi sekitar 2 jam 11 menit. Film ini dibintangi oleh Julia Roberts sebagai Erin Brockovich dan diadaptasi oleh kisah nyata dari perjuangan hukum terbesar di Amerika pada masanya. Cerita dimulai dari titik terendah kehidupan Erin Brockovich. Ia adalah ibu tunggal 3 anak yang kesulitan ekonomi dan baru kalah dalam gugatan kecelakaan. Karena merasa kasihan, pengacaranya Ed Mary memberikan Erin pekerjaan kecil di firma hukumnya. Awalnya, Erin hanya ditugaskan untuk merapikan arsip serta dokumen kantor. Tapi dari tumpukan berkas itu, Erin menyadari hal yang aneh. Kenapa ya ada rekam medis warga dalam tumpukan berkas jual beli properti? Nah, rasa penasaran itu membawa Erin ke Hinckley, California. Di sana, ia menemukan banyak warga mengalami kanker, keguguran, penyakit pernafasan, bahkan kerusakan organ. Setelah melakukan penyidikan secara lebih dalam dan menyeluruh, Erin menemukan satu fakta yang mencengangkan, yaitu perusahaan listrik terbesar di Amerika bernama PG&E melakukan pencemaran air dan tanah warga sekitarnya yang mengandung zat kimia berbahaya yaitu kromium 6, yang tentu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, yang bikin kasus ini makin parah, perusahaan ini diduga tahu tentang bahaya itu, tapi mereka berusaha untuk menutupinya. Erin akhirnya turun langsung menemui warga satu persatu, bukan sebagai pengacara hebat, tetapi sebagai manusia yang benar-benar mendengarkan. Nah, kalau dilihat dari perspektif gender, Erin ini sudah mengalami diskriminasi dari awal film. Di persidangan, Erin lebih sering dinilai dari statusnya sebagai ibu tunggal dan penampilannya, bukan dari suaranya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Simone de Beauvoir mengenai perempuan sebagai the others, yaitu perempuan hanya diibaratkan sebagai objek penilaian. Intimidation.